Anda mendengarkan podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan bicara topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video yang baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Saudara, tidak sedikit kalau kita pernah mendengar seorang pastor yang mundur dari pelayanannya. Ada begitu banyak alasan, ada begitu banyak sebab. Tetapi masalah yang umum ialah ketika pastor merasa kecil hati atau discouraged dan tidak ada pertolongan atau tidak ada sebuah solusi. Namun kebanyakan kita enggan berterus terang ketika kita kecil hati atau terbuka mengatakannya. Kita adalah orang-orang, percaya atau tidak, yang ahli di dalam menyembunyikan rasa sakit yang berkepanjangan. Kita cenderung menyembunyikan sakit hati di bawah permukaan daripada situasi yang kita hadapi dan menganggap semuanya itu baik-baik saja, semuanya normal. Tetapi rasa sakit itu tetap ada, walaupun sebenarnya kita sedang melangkah terpati-pati, melangkah pincang. Pelayanan pastoral yang kita lakukan ini memang nggak mudah, saudara-saudara. Dan saya mengatakan hal ini bukannya saya minta dikasihani atau diberikan simpati, tetapi saya harap juga semua teman-teman pastor yang mendengarkan bisa merasakan hal yang sama. Ini nggak mudah. Tetapi saya ingin memberikan perspektif yang mungkin bisa berbeda dari perspektif yang lain, tetapi mudah-mudahan perspektif ini bisa memberikan kita masukan. Pada saat yang sama menurut saya, seringkali pastor juga bukan hanya tidak peduli atau tidak mau untuk mencari solusi, tetapi seringkali pastor tidak mengenali dengan baik dan memproses kesulitan atau tantangan yang terjadi di dalam hidupnya. Saya juga tidak yakin kalau banyak jemaat di dalam gereja juga sadar atau tahu kalau misal pastornya sedang kecil hati atau bagaimana caranya menyemangati pendeta mereka. Jadi di sini saya ingin bicara dari dan kepada pastor dengan harapan dapat memberikan pengharapan di waktu yang akan datang, di waktu yang sulit ini. Bagaimana gejala keputusasaan atau gejala discouragement ini? Ketika saya melihat ke dalam diri saya sendiri atau keluar di dalam kehidupan teman-teman, kolega saya melihat berbagai manifestasi dari keputusasaan teman-teman yang terluka di dalam hidupnya. Nah, berikut ini ada 10 gejala discouragement atau keputusasaan. Yang pertama, saudara-saudara, yang sudah pasti adalah kekeringan rohani. Ketika pastor dalam kehidupan doanya tidak merasa bahwa ada sesuatu yang terjadi atau merasa doanya itu tidak mencapai tujuan. Kalau dulu doa-doanya itu seperti ringan dan cepat dan begitu mudah sekali seperti nyalakan api di atas batu bara yang siap untuk menyala, tetapi sekarang saudara-saudara seperti menggosokkan 2 batang kayu dan kayunya basah, saudara-saudara. Hati kita terasa dingin. Itu yang pertama. Yang kedua, depresi, saudara-saudara. Mungkin tidak terdiagnosis secara klinis, namun saya yakin dan percaya ada perasaan bahwa ada awan gelap di atas kita yang dan ini masih ada, terus ada. Dan ini mungkin terjadi dari suasana hati yang nggak baik. Namun kondisi ini bisa menjadi jauh lebih buruk tanpa kita sadar kalau misalnya kita tidak mencari bantuan. Hal ini umum terjadi di dalam banyak orang, baik itu kita akui maupun tidak. Mungkin pada saatnya kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Dan luar biasa, saudara-saudara, kalau misalnya gejala depresi di antara para pastor itu dideteksi begitu tinggi pada saat ini. Yang berikutnya adalah insomnia. Banyak pendeta yang nggak bisa tidur, dibebani dengan beratnya keputusan yang harus diambil pada saat ini, penyesalan mungkin atau keputusan di masa yang lalu, situasi yang sulit yang dihadapi oleh gereja, situasi konseling mungkin dengan jemaat, ada ketakutan mengenai masa depan, ada rasa bersalah atas dosa pribadi, atau mungkin juga ada sakit hati. Dan ini adalah semakin hari semakin parah karena orang-orang meninggalkan Kristus atau meninggalkan gerejanya. Seperti seorang yang sedang tidur boleh dikatakan di atas hamparan duri, sakit sekali, kelelahan, nggak bisa tidur, dan berdampak buruk, saudara-saudara. Dan hal ini memicu siklus discouragement atau keputusasaan. Yang keempat, pertambahan berat badan.
Seperti kebanyakan negara lain, kejadian beberapa tahun terakhir ini dalam pandemi membuat kita, para pastor, para pendeta merasakan kebutuhan akan sebuah security atau sebuah kenyamanan. Sayangnya kebutuhan ini dipenuhi di dalam konsumsi makanan, minuman yang beralkohol, atau juga hal-hal rekreasi lainnya demi security kita, demi kenyamanan kita. Hal ini tidak hanya akan mengecewakan kita di masa yang akan datang, namun juga akan memperparah masalah yang kita hadapi dengan mengurangi kesehatan fisik. Tambahan lingkar pinggang kita belum tentu berarti kita sehat, tetapi mungkin merupakan manifestasi daripada keputusasaan kita. Kita harus berhati-hati di dalam hal ini. Yang kelima, saudara-saudara, banyak sekali para pastor tidak merasa bersemangat. Para pastor masuk ke dalam pelayanan dengan semangatnya yang tinggi pada awalnya, dan kini mereka merasa seperti sedang menghadapi angin puting beliung yang tidak dapat berhenti. Saat berjalan di tengah badai salju, ke atas bukit, dan bahkan orang yang paling bersemangat di dalam pikiran yang terbuka pun akan kembali berpikir untuk turun lagi, saudara-saudara. Kembali lagi. Yang keenam, seperti yang tadi saya sudah katakan, pengunduran diri. Bukan rahasia lagi bahwa jumlah pendeta yang mengundurkan diri atau yang tidak lagi melayani jumlahnya sangat besar. Sangat besar di berbagai macam belahan dunia, saudara-saudara. Mungkin kita tahu ada seorang pastor yang seperti ini. Dan seringkali rasanya sulit kalau misalnya kita melayani sebuah pelayanan yang hasilnya sia-sia. Para pastor mungkin bahkan bisa merasa seperti perahu pelayanannya itu terapung mungkin. Bukannya tidak berjalan, tetapi terapung, tidak maju kemana-mana, dan mungkin segalanya akan lebih baik jika mereka keluar, berhenti. Dan dibutuhkan sebuah hikmat untuk kita terus berlayar di dalam keadaan yang tenang. Yang ketujuh, kekerasan, saudara-saudara. Kekerasan dapat terjadi di dalam pelayanan kita, di dalam gereja, di dalam keluarga. Kekerasan ini bisa dalam berbagai macam bentuk. Kekerasan fisik. Ada juga dengan kata-kata yang sifatnya dapat merusak. Dan hal ini adalah tanda daripada keputusasaan di dalam pelayanan. Kita harus betul-betul cermati hal ini. Dan kita harus tahu kapan kita harus mulai untuk pergi ke orang-orang, ke profesional yang dapat menangani hal ini. Yang kedelapan, tribalisme, saudara-saudara. Demikian pula, saya yakin ada peningkatan tribalisme di antara orang-orang yang dulunya mungkin lebih dikenal lebih luas, lebih oikumenis secara luas, tetapi ada sebuah kerinduan, saudara-saudara, untuk kita, biasanya ketika kita ada ancaman, biasanya kita cenderung untuk menyingkir dari ancaman itu dan membentuk sebuah tribe atau sebuah suku tertentu. Mungkin karena kita putus asa atau luka. Dan hal itu seringkali kita tutupi dan mengakibatkan tribalisme ini, saudara-saudara. Yang kesembilan adalah sebuah gangguan. Seperti masyarakat atau orang-orang lainnya, pastor juga dapat tertarik dengan benda-benda yang sangat menarik. Saya ingin angkat, yaitu bagaimana ketergantungan pastor terhadap gadget atau kepada HP. Berapa banyak pendeta menghabiskan waktu di depan HP dengan alasan apapun, misalnya pelayanan. Tetapi sebenarnya ada gangguan yang jelas dari HP. Dan ini adalah manifestasi daripada keputusasaan. Yang ke-10, yaitu membenarkan diri sendiri. Pembenaran diri sendiri berasal dari keputusasaan. Dan ini adalah sebuah masalah yang sangat-sangat besar di antara para pastor. Hal ini ada jelas di dalam pelayanan bagi orang yang penuh waktu ataupun para waktu di gereja ataupun juga di antara jemaat. Ketika kita merasa diri kita sendiri benar, maka kita akan selalu menekankan keberhasilan kita. Melalui masa yang sulit membuat kita berpikir bahwa seringkali ini nggak adil. Saya telah melayani selama bertahun-tahun, ini yang saya dapatkan. Sehingga ketika ada bisikan yang mengatakan bahwa kita tidak perlu lagi melayani, keluar saja dan lakukan hal yang lain. Hal ini membuat kita mungkin akan lebih dihargai. Hal ini sering kali muncul, saudara, karena keputusasaan. Ada begitu banyak hal yang lain yang saya yakin kita melihat bagaimana gejala-gejala daripada keputusasaan atau discouragement. Pelayanan seringkali membawa dampak buruk. Dan mereka yang menjadi pastor
menjadi pendeta atau mereka yang peduli terhadap pendeta harus menjaga mata hati mereka akan tetap terbuka, doa mereka lebih teratur, dan untuk mereka terus berjalan walaupun di tengah-tengah ombak yang besar untuk terus berjalan bersama dengan Kristus. Bagaimana kita menangkal kalau gitu mengatasi keputusasaan ini? Apa yang dapat kita, yaitu ketika saya bicara kita, bukan hanya pendeta tetapi juga anggota gereja, apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi keputusasaan? Nah, berikut ini adalah beberapa mungkin solusi praktis yang bisa saya sarankan untuk mengatasi keputusasaan pastor. Yang satu adalah bagaimana kita mendorong mereka. Nah, saudara-saudara, puji Tuhan, ada banyak gereja baik itu secara kolektif, saudara-saudara, bukan hanya satu gereja, yang mulai untuk bertukar pikiran dengan cara bagaimana caranya menyemangati atau memberkati pendeta mereka. Nah, puji Tuhan, saudara-saudara, untuk jemaat yang setia di dalam hal ini, mereka mungkin mengidentifikasi hal-hal yang bisa memberikan berkat kepada pendeta, misalnya memberikan cuti panjang, menaikkan gajinya, mengirimnya ke sebuah konferensi untuk sebuah penyegaran, dan ini semua adalah hal yang baik, yang pasti dihargai oleh seorang pastor. Tetapi ada satu hadiah yang dia butuhkan, dan saya yakin hadiah ini adalah sesuatu yang jauh lebih murah, sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu sebuah encouragement atau dorongan. Karena para pendeta juga bisa berkecil hati. Mereka adalah orang-orang yang biasa, saudara-saudara. Maka jemaat bisa memberkati pendetanya dengan mengucapkan kata-kata yang memberikan semangat kepadanya. Bicaralah kepadanya tentang kesetiaan Tuhan, kuasa firman, cara Tuhan menggunakan pelayanan firman yang dilakukan olehnya untuk mengubah hidup saudara misalnya. Dan bagaimana saudara bisa mendoakan dia. Bayangkan jika begitu banyak anggota gereja menjadikan hal ini sebagai sebuah prioritas mereka, mendorong pendeta mereka, dan mungkin bisa saja menyelamatkan pelayanannya atau membuat pendeta ini tidak keluar atau tidak berhenti. Ibrani 3 ayat 13 mengatakan, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Nah, saudara-saudara, jadi dengan kata lain, bagaimana kita memberikan semangat kepada para pastor, kepada para pendeta kita. Dan itu bisa dilakukan, apakah itu melalui jemaat, orang-orang yang ada di sekitar, ataupun juga melalui rekan-rekan pendeta, saudara-saudara. Yang berikutnya, bagaimana para pastor bisa meluangkan waktu bersama Yesus. Nah, mungkin ini adalah sesuatu hal yang klise atau suatu teologi yang fundamental. Tetapi pendeta bisa saja aktif di dalam pelayanan, belajar, dan mengalami keberhasilan, namun pada saat yang bersamaan tidak mendekatkan diri kepada Kristus. Mungkin kita memiliki orang yang dekat dengan kita, istri, suami, sebagai tempat di mana kita bisa bicara, tetapi ingat, kita dipanggil untuk dan hanya memiliki Yesus sebagai tempat di mana kita dapat datang apa adanya. Jadi saudara-saudara pastor, luangkan waktu untuk lebih mengenal, menghargai, mencintai Kristus. Filipi 2 ayat 1 mengatakan, jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan ada belas kasihan. Ada begitu banyak pembicaraan yang saya lakukan dengan para pastor, lainnya dengan segala masalah yang sedang dihadapi dan seringkali membuat mereka merasa bahwa sudah waktunya tiba untuk mundur, untuk selesai. Tetapi saudara, Allah memanggil kita untuk setia. Tujuan kita hidup ialah untuk melayani Dia, agar kita terus tetap percaya dan melayani Yesus pada akhirnya. Dan di akhir suatu hari yang mana kita hidupi, kita bisa berkata, Tuhan terima kasih. Karena telah menjaga saya di sisimu untuk hari ini, engkau adalah gembala yang baik dan setia. Dan hari esok kita dapat melakukannya lagi, karena dia yang kita layani adalah setia dan dia juga akan melakukannya lagi kepada kita. Kita akan selalu merindukan untuk ada di dalam hadiratnya. Dan juga sampai nanti kita datang dan sampai di rumah Bapa, bertatap muka dengan gembala yang agung. Dan itu adalah sebuah keuntungan, kata Rasul Paulus.
Luar biasa, saudara-saudara. Jangan undur, terus melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.